Kok nggak kenal ngaji? Berarti nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah Mboten apapun. sholat nggih. Nggak pernah sholat. Nah, sebelumnya itu orangnya saya ini kan los Ya. nopo-nopo ikut Minum. nggih. Saya berterima kasih bertemu dengan Kiai Abdul Muhaimin saking Kertosono, sampai sekarang saya bisa berpikir. Ikhwan wal akhwat yang berbahagia, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemirsa yang setia yang sudah subscribe di channel MDTGN Suralaya Benteng Nganjuk. Pada malam ini masih kita di sub Pajeng Bojonegoro. Mungkin di season yang keempat ini di depan saya atau di samping saya ini sudah ada narasumber. Kita sama-sama nanti simak bagaimana perjalanan awal mula kenal dari Suralaya. Untuk itu mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertemuan kita malam ini, yang mana Bapak ini sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bersama kami. Mohon dikenalkan Pak, nama siapa? Nama saya Wibowo. Nah, Wibowo ini nama Jawa ini. Ya. Nama saya Wibowo, biar ada suatu kewibawaan. Bapak Wibowo, panggilannya Pak Wibowo gitu ya? Nggih. Pak Wibowo, sudah berkeluarga Pak? Sudah berkeluarga. Anak sudah punya? Sudah Dua. Kelihatannya masih muda lah Pak Wibowo ini. Menikah tahun pinten Pak? Itu 97. 97, berarti dulu jenengan Pak. Saya menikah tahun 2003. Masih kecil sudah nikah. Oh, masih kecil sudah menikah. 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun sudah menikah. Sudah 19 tahun menikah. Istri umur 16. 16. Iya. Oh. Modelnya agak bingung di saya, bingung gano. Saya kan juga kadang bantu mudin Pak. Kalau umur SMP. Ya umur SMP. Kadang umur segitu karo sekarang ya sulit ngunggahno Pak. Mohon maaf Pak Wibowo. Pak Wibowo ini menikah di usia muda. Sudah punya anak? Sudah. Dua. Masih di sekolah? Yang satu masih, yang satu sudah nikah. Ya malah sudah menikah. Sudah. Berarti sudah punya putu? Belum. Berarti baru menikahnya. Senang Pak sampai di putu ya. Nah ini kalau dicerita di sinetron itu pernikahan dini Pak. Pernikahan dini. Maaf Pak Wibowo, asli orang sini Pak jenengan? Aslinya orang Rejoso Nganjuk. Rejoso Nganjuk. Ya, desanya Musir Lor. Musir Lor, oh tetanggana ini Mas. Gus, tanggamu orang Musir. Nah, Musir Lor Pak. Musir Lor. Nggih. Musir Lor ya. Istrinya orang sini, orang Pajeng. Orang Pajeng istrinya. Oke Pak Wibowo, ya tadi sudah saya buka di depan. Saya mau bertanya. Awal mula Pak Wibowo ini pertama bisa kenal di Suralaya ini, mungkin ada yang mengajak atau mungkin ada atas kemauan Pak Wibowo sendiri, tolong diceritakan. Monggo Pak. Maaf ya Pak, niki saya masuk ke Suralaya ini pastinya tidak sengaja. Karena ada undangan, saya tidak mendapat undangan. Oh itu.
diajak guru saya. Mboten langsung undangan nih Pak. Ora apa-apa ngene gak oleh ya mulih ngaten. Lah jenenge teng mriki diwejang anu wonten Apa? acara mulutan niku mubaleke kan Pak Abdul Kiai Abdul Muhaimin Muhaimin. saking Kertosono mriko. Terus langsung ditalkin niku umpami dintene insyaallah nika setun mawi jemaah terus mangke nek kepengin lanjut dienteno napa niku majelis teng ngene Pak Sesudin Pak mriki. Sis. Terus akhiripun niku kula tumut mriki sak ngantos Berarti sakniki. jenengan tidak diundang waktu itu. Mboten. Sama yang diundang Guru saya niku Pak Karno. Pak Karno. Oh ini tuh yang dijelaskan Pak Karno ini. Ya, saya muridnya. Panitiane iki yo Mas, panitiane kok gak diundang sampean iki ya. Berarti sampean ku nekat. Mungkin itulah hidayah jenengan Mas. Jadi kebetulan niku keyakinan kula sing wonten napa niku wonten majelis ngaten iki sinten sing rin ngajak kula nggih kula yakini ngoten ngantos sakniki njelela nggih Suryalaya niki. Jadi nanti tadi berangkat sama Pak Karno. Pak Karno diajak. Nah, kula waktu itu kan takut kan tidak dapat undangan gitu loh Pak. Ya, Kan- enggak kan dapat undangan. yang dapat kan orang yang pintar-pintar ngoten lho. Apa Bapak sendiri nggak pintar? Tidak, baru masuk ngaji niku nembe. Oh, baru-baru. Iya. Awal mulanya nggak kenal ngaji. Pak? Tidak. Kok nggak kenal ngaji? Berarti nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, nggak pernah Mboten apapun. salat nggih. Nggak pernah sholat. Enggak pernah. Berarti sholat ya baru-baru ini. Iya. Sampean nggak sholat itu terus bojone sampean piye Pak? Nggih los. Los. Nggih sami bodhone ngoten lho. Berarti sampean nggak sholat, bojone sampean ya tidak sholat. Tidak. Berarti podo gak sholate. Mboten. Ayo podo Pak. Ojone Nggih. podo sholate. Nggih, Los. Pak, nah, Pak Wibowo ya, Iya. Pak Wibowo ya. Jadi sampai sholatnya ya laki-laki iki Pak. Iya. Yes, gini Pak Wibowo ya. Jadi saya tahu sudah ceritanya. Iya. Tadi jenengan itu diajak Pak Soekarno memenuhi undangan padahal jenengan tidak Dapat. diundang. Waktu pengajian itu undangnya tertulis toh Pak. Iya. Tertulis Iya. ada namanya gitu. Iya. Hmm, Namanya ini kan Ini ditulis. tertulis. Iya, Pak saya Karno. tidak. Ya. Pak Wibowo tidak ditulis. Tidak. Berarti Pak Wibowo ngeyel bagian di Palu. Padahal itu gak apa tidak pengajian umum tuh Pak itu. Nggih, istilahnya nggih umum, tapi kan umum sak desa mriki, tapi kan undangan ngoten. Jangan mungkin Nggih. panitiane lali Pak. Nggih, kan sing diundangi niku kan sing purun salat-salat, purun sabtu masjid. Mohon maaf ini Iya. teman-teman kita yang ada di sana mungkin ini juga bisa ditarik kesimpulan ada suatu pelajaran dari teman kita yang ada di sini. Kalau menyebar undangan itu tolong diteliti biar tidak salah sasaran. Hikmahnya Nah, hikmahnya itu tidak ikut diundang malah ikut Iya. Suryalaya. Pengumuman ya, kalau ada di sana itu tolong kalau bikin undangan itu yang teliti. Ya, ini hikmahnya tidak undang malah ikut di Suryalaya, yang diundang tidak ikut Suryalaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih Pak Sis. Terima kasih Pak Sis ya. Oke. Tadi yo ganjarannya bangga oleh Pak Sis bangga. Terus gimana Pak? Waktu itu jenengan ikut Pak Karno pokoknya ikut ya, Iya. pokoknya ikut. Terus waktu itu dulu mana belajar sholat sama belajar zikir? Dulu belajar sholat. Belajar sholat. Tapi nggih asal-asalan ngoten. Sholat. Sholat penting wayah sholat nggih. Waya sholat yo sholat, waya ga yoga. Ya. Tapi kadang waya sholat terus gak sholat. Nggih. Dan niku. Nembe belajar kan kadang nggih eling, kadang tidak. Kadang tidak. Api gitu lagi. Terus setelah masuk Suryalaya, Nggih. ditalkin zikir tahun pinten Mas? Tahunnya 2022. Ya, sekarang nyuwun sewu Mas ya. Setelah ditalkin jenengan itu ya sudah melaksanakan sholat. Istri sudah sholat belum Pak? Sudah. Itulah hikmahnya ya, luar biasa ya. Terus, sudah. Sholat soroga Pak.
Ya tadinya ya berat tapi sekarang ya tidak. Tidak. Iya. Andul Mas Angus. Oke, terima kasih ya Mas Wibowo. Mungkin ada cerita lain Mas yang jenengan rasakan itu Cerita. cerita. Nah, Ada cerita lain? cerita itu ya ada tapi sebagian ya buruk Pak. Wes, mohon maaf. Nih, gak apa-apa Mas. Ini saya mau tanya, buruk. Tadi Mas Wibowo pernah menyinggung awal mulanya itu buruk ya, Iya. buruk. Mohon maafin dia. Buruk dari segi apa? Mungkin tingkah laku apa Ya, buruk apa? kan setelah ikut Yang belum, waktu yang belum pernah melakukan apa yang masuk belum masuk Surabaya. sebelumnya Heeh. sebelumnya itu orangnya saya ini kan los Los ya. nopo ikut Minum. G Wah, G. Minum G. Main kartu Mas? tidak pernah mboten bisa tidak Oh. bisa Enggak bisa. ya. Cuma minum. Minum dolan ngoten. Bulan judi Tidak pernah enggak pernah. tidak pernah ya minum nakalnya saya itu Jadi mungkin nakalnya Mas Wibowo ini cuma diminum ya, ya diminum itu. Itu waktu masih bujang atau sudah beristri waktu minum? sudah beristri Sudah beristri sering minum Mas. ya Mm-mm. sering Oke. Ya. Waktu minum itu sampai pernah mabuk. pernah Bahkan pokoknya agar minum kudunya mendem nih Mas. Iya. Naga mendem, mboten minum minum. Ya benar Mas. Naga mendem gak minum. Maksud saya ini gini. Berarti sampai minum sampai mendem ngono Mas. Iya. Sampai mendem. Iya. Pak Pokoknya mendem ya. Iya. Jenengan mendem ngoten ku terus bojone sampai ning piye Mas? nggih los mboten napa-napa Lho. mboten meringati nggih mboten Dumbar arep bojone sampean. Lho kok iso ya Pak? Biasanya Nggih, bojo kan umumnya tiang gen kula niku kan nggih lare 66 tiang 66 nggih minum ngoten. oh lingkungan Nggih. jenengan ku masih banyak Yang pemuda-pemudanya itu sering Minum. minum. Ya, jadi istrinya jenengan itu malah nganggep wis biasa lah. Biasa. Jadi minum itu dianggap biasa. Nah, ini ya kita ketemu dengan orang yang los Pak ya. Los minumnya maksudnya. Dia sering mabuk. Jadi Iya. mungkin seminggu berapa kali jenengan mabuk itu? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Iya. Oh, ya bener mau. Los itu mau setiap hari. Aduh. Jadi ya, istri nggak marah Pak sampai mabuk? Nggak marah ya Allah. Oke. Setia loh Mas istri sampean. Pak, ya. Jangan disia-siakan Mas. Mulai kecil nggak pernah mengaji Mas? Tidak. Awet kecil. Mulai kecil. Jadi kenal ngaji itu di umur sudah usia berapa Pak? Mas Wibowo ini? Sekitar nggih 35 55 tahun baru mengenal ngaji. mengenal ngaji. Itu pun, pun ya tidak sengaja. Nyun sewu Mas, waktu jenengan ikut dalam pengajian itu dalam keadaan sadar apa mabuk sampean? Sadar waktu itu kan pulang dari musola kan salat maghrib terus kula saya itu baru mau pulang. Mas Wibowo ayo pengajian nggone Pak Ses. Nah saya tidak dapat undangan nih Pak. Oh. Mana? Pokoknya intinya kalau undangan tapi budal itu Pak. Tidak apa-apa, yang penting saya kan itu bersaja. Jadi cuma nakalnya dari sisi mabuk itu betul. Ya, alhamdulillah Mas Wibowo. Cerita jenengan ini luar biasa. Bagi saya itu cerita yang luar biasa dan unik. Unik ya, unik. Orang seperti jenengan orangnya yang los. Kok cepet banget dapat hidayah Allah itu kok bisa langsung ikut gitu. Nah. Saya kan di hati punya keinginan. Oh, waktunya pertamanya sudah punya keinginannya. Jadi mau belajar ngaji ya istilahnya kan izin. Malu. Sudah tua dan jelas ada yang mengajak. Nah, izin ngaji di musola di rumah saya. Ya kan ada getaran. Ada getaran. Inilah Pak yang saya cari cerita-cerita ya ini seperti inilah ya mungkin ya ini yang kita gali sebenarnya karena apa cerita-cerita dari Pak Wibowo ini mungkin
tidak banyak yang dialami teman-teman kita yang ada di sana. Mungkin ada pesan monggo yang terakhir untuk pertemuan kita. Pesan saya dari diri saya, ya, saya berterima kasih dengan guru saya, dan saya berterima kasih bertemu dengan Kiai Abdul Muhaimin saking Kertosono. Sampai sekarang saya bisa berpikir yang tadinya tidak bisa berzikir sekarang sudah bisa berzikir. Oke, terima kasih Terima kasih. Pak Wibowo atas perbincangan dan obrolan kita pada malam ini. Sungguh bagi saya itu cerita yang luar biasa ya. Mohon maaf kalau bisa dikatakan yang awal mulanya tidak pernah mengaji, tidak pernah mondok Ya, gitu. tidak pernah. Dari kecil, Dari memang dari kecil nggak pernah disuruh ngaji sama orang tua. waktu itu dulu kalau anak-anak itu mengaji tidak boleh, karena kalau mengaji itu akhirnya tidak mau bekerja di sawah, ngoten lho, Pak. Nah, yang dulu. Bapaknya sampai dulunya gitu. Ya, Kalau lah wis ngaji malah gak gelem dikongkon ning sawah, tidak mau bekerja di sawah. Ketemu sumbernya ternyata. Ternyata sumbernya ya Iya. juga dari orang tua. ya. Untung sampean petuk Pak Karno, Pak. Ya. Berterima kasih. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Saya juga terima kasih Mas Wibowo atas perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadikan cambuk bagi teman-teman kita yang ada di sana yang melihat di channel ini. Contoh dari Mas Wibowo ini yang tadi sudah katakan tidak kenal ngaji apapun, bahkan dia seorang mendem los lah, Ya. pemabuk los, tidak diundang di pengajian karena diajak oleh Pak Karno, akhirnya berangkat dengan suatu kebetulan akhirnya dia ikut Suryalaya. Yang tidak diundang aja bisa ikut di Suryalaya, yang diundang malah tidak mau ikut di Suryalaya. Terima kasih, hikmahnya itu situ ya. Terima kasih Mas Bowo. Ya. Mohon maaf kekurangan dari saya. Ya. Kita akhiri pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.